Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa informasi terbaru seputar manga baku hantam Tokyo Revengers. Oh iya, semua isi pembahasan di video ini bersumber langsung dari manganya ya. Yang kami lakukan hanyalah mengumpulkan dan merangkum potongan-potongan cerita dari chapter pertama sampai dengan chapter terbaru, dengan tujuan untuk mencari sebuah informasi yang dapat sedikit memberikan kita gambaran mengenai sebagian besar pembahasan yang akan kita diskusikan bersama kali ini. So, bagi kalian yang tidak suka dengan konten breakdown ataupun konten diskusi, kalian bisa langsung skip aja ya video kali ini dan tunggu sampai spoiler atau bocoran dari chapter 240 terbit pada video selanjutnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari pembahasan yang paling ringan dulu, yaitu seberapa kuatkah Atsushi Sendo alias Akun, serta apakah Akun mampu menang melawan Lord Baginda Shion Madarame. Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, tentu saja kita harus flashback dulu hingga beberapa chapter ke belakang dan menjelaskan beberapa fakta tentang Atsushi Sendo terlebih dahulu. Fakta yang pertama, Akun adalah salah satu karakter vital yang mempunyai peran paling penting di dalam manga baku hantam ini. Terlepas apakah benar dia orang yang pertama kali mendorong Takemichi atau bukan di garis waktu original, yang jelas faktanya di garis waktu kedua Akunlah yang diperlihatkan mendorong Takemichi hingga membuat Takemichi terjatuh ke tengah perlintasan rel kereta api. Walaupun pada saat itu Naoto berhasil datang tepat waktu untuk menolongnya. Fakta yang kedua, ternyata selain Draken, Akun adalah salah satu karakter favorit dari Ken Wakui Sensei juga. Hal ini sudah pernah diungkapkan secara langsung dalam catatan kaki manga fisik Tokyo Revengers volume ke-14. Di mana pada akhir volume tersebut Ken Wakui Sensei pernah berkata seperti ini. Beberapa waktu yang lalu aku pernah memiliki model rambut seperti Akun. Akunlah karakter yang membuatku terinspirasi untuk menciptakan nama panggilan bagi Takemichi, yaitu Crybaby Hero atau pahlawan cengeng. Fakta yang ketiga, ketika Akun masih berada di Miso High Squad atau di masa SMP, Akun adalah presiden dari geng masa kecil Takemichi tersebut. Sebagai ketua geng, Akun pun berkali-kali diperlihatkan memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar sekali terhadap semua teman-temannya dan juga semua anggota gengnya. Hal ini bisa kita lihat ketika pertarungan yang dibuat oleh Kiyomasa sedang berlangsung pada awal cerita Tokyo Revengers, di mana pada saat itu Akun sempat berinisiatif untuk membunuh Kiyomasa dengan cara menusuknya demi bisa menyelamatkan sahabatnya, yaitu Takuya. Intinya, Akun tidak akan segan-segan untuk menghajar dan membunuh orang lain ketika ada salah satu dari temannya yang diganggu ataupun tersakiti. Fakta yang keempat, hampir di setiap masa depan baru yang tercipta, Akun selalu berhasil mencapai posisi atau jabatan yang lumayan tinggi di dalam geng Tokyo Manji. Bahkan Akun juga sempat menjadi anggota eksekutif yang bekerja langsung di bawah Kisaki Teta. Hal ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan bahwa Akun memiliki kemampuan yang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan para berandalan biasa lainnya. Dari keempat fakta tersebut, mari kita tarik sebuah kesimpulan. Intinya, sebagai salah satu karakter penting yang ada di dalam manga baku hantam ini, Akun ternyata memiliki kemampuan yang sebenarnya cukup kuat jika dibandingkan dengan berandalan NPC lainnya. Apalagi saat ini kedua temannya sudah terluka cukup parah akibat diajar oleh Lord Shion Madarame. Pasti kedepannya Akun akan diberikan sebuah plot armor yang besar berupa kekuatan pertemanan atau nakama power. Sedangkan untuk Lord Shion sendiri, Oji-san rasa tanpa perlu dijelaskan seberapa kuat dirinya, pasti kalian semua sudah sangat paham tentang karakter unik satu ini. Intinya, selama ini Shion dianggap kuat hanya karena selalu berlindung di balik bayang-bayang Izana Kurokawa. Bahkan dalam manga edisi spesialnya, hal tersebut pun sudah pernah disampaikan dengan sangat jelas. Di mana pada chapter itu dijelaskan bahwa Shion Madarame menjadi sangat ditakuti dan juga disegani oleh para berandalan lain karena ada Izana yang berperan sebagai penasihat geng Black Dragons generasi ke-9. Namun terlepas semua di atas, Shion sendiri adalah petarung yang sangat brutal. Walaupun kenyataannya dia tidak terlalu kuat, namun Shion pernah menjadi anggota dari kelompok berandalan legendaris di Jepang, yaitu Showa 62, atau lebih dikenal dengan kelompok berandalan generasi terburuk. Nah, setelah mengetahui semua fakta di atas, sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal video ini,
yaitu siapakah yang lebih kuat dan siapakah yang akan menang dalam pertempuran penentuan antara Shion Madarame melawan Atsushi Sendo. Menurut kami, di atas kertas sudah pasti Shion lah yang akan menjadi pemenangnya. Apalagi Shion yang muncul saat ini sudah berubah sangat drastis. Dari yang awalnya banyak bicara dan juga sombong, menjadi Shion yang sedikit lebih tenang, tampan, dan juga menawan. Lagi pula masih ada Paehan yang seharusnya menjadi lawan dari Baginda Shion Madarame. Karena tema dari manga ini adalah pembalasan, harusnya Shion dibuat menang lebih dahulu, dan selanjutnya baru dibenturkan melawan Paehan kembali. Demi bisa membalas kekalahan sebelumnya ketika sempat berduel 1 lawan 1 pada pertarungan pembuka di insiden perang melawan geng Tenjiku. Ditambah jika Shion dibuat kalah melawan Akun, tentu saja hal tersebut akan membuatnya menjadi puncak komedi tertinggi yang ada di hidup Baginda Shion Madarame. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika pada akhirnya Akun bisa menang. Karena mau bagaimanapun, plot armor akan terus setia menyertai teman-teman dari para karakter utama manga bergenre shonen. Pada akhirnya semua kembali lagi kepada Ken Wakui. Entah Shion atau Akun yang menang, kami rasa hal itu sekarang sudah tidak penting lagi. Karena percaya atau tidak, Hanma dan Sanzu pasti akan membuat sebuah gebrakan besar pada perang kali ini. Dan mereka berdua pasti akan membuat semua kemenangan geng Tokyo Manji yang ada di awal pertempuran ini menjadi sia-sia. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan menang dalam duel 1 lawan 1 antara Baginda Shion Madarame melawan Atsushi Sendo? Oh iya, sebelum video ini berakhir, Oji-san masih mempunyai satu informasi penting lagi, yaitu mengenai postingan terbaru dari Ken Wakui Sensei pada akun Twitter resmi miliknya. Di mana pada postingan tersebut, nampak Takemichi yang terlihat mulai kewalahan dan juga mengeluarkan banyak sekali darah dari hidungnya. Namun sayangnya tidak jelas apa konteks dari bocoran kali ini. Oleh karena itu, kami pun belum bisa membahas secara mendalam mengenai semua bocoran terbaru itu. Tentu saja jika kalian punya pendapat lain mengenai semua bocoran baru tersebut, jangan ragu untuk sampaikan langsung di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.